Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato panjang yang tidak hanya syarat nuansa emosional, tetapi juga memuat pesan politik dan arah kebijakan pemerintahan. Di hadapan para kiai, ulama, santri, serta warga NU, Prabowo menegaskan bahwa komitmennya menjaga persatuan nasional, memberantas korupsi, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Presiden juga menyoroti peran historis NU sebagai pilar kebangsaan, sekaligus menegaskan visi pemerintahan ke depan. Lalu bagaimana membaca pesan utama Presiden itu? Sejauh mana sejalan dengan mekitoh NU dalam dakwah dan kebangsaan? Kami temui akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. Elshinta News and Talk. Halo, selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi Mas Viryo. Wah, kita senang ya dengan pidato berapi-api Pak Prabowo di dua tempat, bukan hanya di satu abad NU di Jawa Timur, tapi lanjut ke Istiqlal kemarin beliau estafet itu. Saya hadir di Istiqlal. Jadi Istiqlal dulu baru ke NU, kan gitu ya, satu abad NU. Gitu ya, kemarin paginya di Istiqlal lalu lanjut ke sana ya tampaknya itu. Betul. Ya. Memang ada beberapa poin menarik ya. Kalau yang di Istiqlal sudah jelas. Ini juga hadiah lah untuk organisasi Islam yang ada di Indonesia ya. 40 lantai gedung akan dibangun di pusat Jakarta gitu. Kemudian yang di peringatan satu abad NU, Presiden beberapa kali menyampaikan pentingnya persatuan. Itu di awal pidato, pentingnya persatuan. Sesama pemimpin harus bersatu, kira-kira begitu ya. Tapi dari semua pesan yang disampaikan Presiden, tadi juga menyoroti tentang komitmen NU soal kebangsaan. Ya, soal kebangsaan, kemudian juga menyampaikan keberhasilan pemerintah tentang pendidikan ya, sekolah ya, kemudian kesehatan, dan juga makan bergizi gratis yang tadi juga disampaikan Presiden. Apa sebetulnya makna pesan yang ingin disampaikan Presiden dalam momen tersebut, Pak Kiai? Iya, pokoknya kita senang ya dengan apa yang beliau sampaikan ya di dua tempat itu, terlebih lagi yang menyebut mengenai NU sebagai pilar kebangsaan, dan memang mau diakui atau tidak ya kita memang seperti itu karena perjuangan ulama-ulama NU zaman dahulu ya, bahkan bukan hanya NU ya, termasuk Muhammadiyah ketika mendirikan Syarikat Dagang Islam ketika itu, kemudian adanya Budi Utomo dan disusul dengan berdirinya Nahdlatul Ulama yang sekarang hari ini sudah satu abad ya. Kalau untuk Hijriahnya 103, tetapi kalau untuk Masehinya ya 100 tepat ya. Nah ini sebuah perjalanan yang tidak sederhana, dan memang betul-betul kiprah NU itu ya besar karena contohnya ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad ketika itu, kemudian arek-arek Surabaya tanpa ada satupun yang takut mati dan seterusnya, itu luar biasa perjalanan NU, dan beliau mengungkap hal itu di depan publik dan di depan para kiai NU, dan ini sekaligus bahwa beliau memang sedang mesra lah dengan ulama-ulama gitu ya. Artinya kemudian memang ini bagian dari yang beliau langkah-langkah beliau yang perlu diapresiasi. Terlebih lagi dengan MUI yang kalau sudah presiden yang ngomong di dalam masjid loh ya, mau membangun gedung 40 lantai itu mudah-mudahan bukan omon-omon ya, mudah-mudahan terrealisasi gitu. Ini bagian dari yang... Kok nggak percaya sih? Bukan, maksudnya... Ragu-ragu sih. Artinya mudah-mudahan betul-betul direalisasikan di tengah-tengah kota lah, di kawasan HI kan luar biasa itu. Dan memang MUI sebetulnya juga perannya sejak tahun 75 berdirinya Nahdlatul MUI ya itu sih. Dan MUI kan juga banyak kiai-kiai dari NU, dan walaupun komponennya macam-macam ya, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Al-Wasliyah, dari Al-Ittihad dan macam-macam itunya. Tapi untuk yang NU betul-betul apa yang beliau kemukakan di Malang ya, dalam pidatonya yang sangat berapi-api itu artinya membawa kabar baik lah ya, yang artinya kemudian
betul-betul bisa berkolaborasi karena memang peran ulama ini sangat besar ya untuk menjaga bangsa ini. Ini kalau nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada ormas-ormas Islam besar di Indonesia ini, tidak bisa terbayangkan. Mungkin sudah tercabik-cabik persatuan dan kesatuan negeri kita. Kita lihat di belahan dunia sana itu luar biasa. Satu agama, satu madhab tapi ribut. Tapi kalau kita kan beragam sangat heterogen, tapi karena kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang perlu kita syukuri. Yang menyatukan ya. Gitu. Iya, baik. Pak Kiai, yang menarik kan sebetulnya ini ada rangkaian panjang, ya, rangkaian panjang, kemudian ditarik ke belakang ketika berkaitan dengan sikap politik luar negeri Indonesia. Ini sedikit saja sebetulnya, kan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak protes. Mengapa Indonesia masuk di BOP dan lain sebagainya, Board of Peace itu ya, yang dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk kemerdekaan Palestina, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Presiden memanggil banyak tokoh ormas Islam ke istana, setelah sebelumnya juga mantan-mantan Menteri Luar Negeri dan lain sebagainya, untuk menyampaikan kepada mereka secara langsung mengapa, alasan dan lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa hari kemudian Presiden juga memberikan hadiah ya kemarin kalau kita di Istiqlal pada saat pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia yang baru ya, periode yang baru. Presiden juga menjanjikan akan memberikan lahan seluas kalau tidak salah 4.000 meter atau berapa untuk dibangun 40 lantai, dan ini permintaan dari Menteri Agama. Menteri Agama sudah lama katanya, baru di hari ini Presiden juga dalam momen peringatan 1 abad NU juga menyampaikan semangatnya, bahkan menyinggung kedekatannya dengan Gus Dur ya, peran Gus Dur, pesan-pesan Gus Dur untuk persatuan, tentang peran NU dan lain sebagainya. Seakan memang Presiden ingin menempatkan posisi bahwa Presiden itu sangat dekat dengan kalangan Islam. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya hanya khusnudzon saja ya bahwa beliau ini punya visi yang sangat luar biasa dalam mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk kesejahteraan rakyat dengan MBG-nya begitu ya. Tetapi kemudian ini yang perlu kita apresiasi dan perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ini betul-betul bukan hanya klis ya, bukan hanya di luarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan pidatonya itu bisa diwujudkan dan betul-betul memang begitu. Dan karena memang yang namanya ulama harus ada di samping pemerintah, artinya harus mendampingi terus ya, jangan malah berseberangan, karena ada istilah umaro dan ulama itu harus selalu bersinergi untuk membawa kemaslahatan di berbagai bidang. Memang seharusnya seperti itu, jangan kemudian malah berhadapan-hadapan. Ketika ulama dengan umaro berhadapan-hadapan, kita udah punya pengalaman yang berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Itu yang kemudian nanti malah tidak efektif ya. Kemaslahatan, kemudian kesejahteraan umat, persatuan kesatuan bangsa menjadi tercapek-capek kalau seandainya berhadapan-hadapan. Kita memang harus sinergi terus, dan memang dari dulu begitu. Ulama-ulama yang sangat arif, yang sangat bijak itu selalu berada di samping pemerintah. Ada yang mendukung dan kemudian mendampingi lah dalam semua kebijakannya. Hanya memang terus ya kita kawal, kita pantau gitu ya. Dan para ulama tentu tugasnya, ini kan ulama-ulama yang kelihatan Mas, yang tidak tampil di video, yang tidak tampil di ini banyak. Ulama-ulama yang ada di kebun-kebun, yang di pedalaman itu jangan dikira tidak berperan. Itu mendoakan, dan dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan hizib-hizibnya yang dibaca selalu itu untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan bangsa kita. Jadi ini yang kelihatan yang ada di TV-TV, di YouTube, tapi yang di luar semua itu yang tidak pernah mau dilihat orang, banyak ulama-ulama yang model begitu. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Kita di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh yang pasti akan ada perhatian terhadap kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Ya. Kira-kira begitu Ya. pandangan saya, Pak. Iya, iya, baik. Kita sapa pendengar dulu sebelum kita lanjut, Pak Kiai. Ada Pak Johan di Jakarta Barat. Pak Johan, selamat pagi, Pak Johan. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Johan. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat milad buat Nahdlatul Ulama yang ke 1 abad ya kalau nggak salah ya Kiai ya. Betul, satu abad. Ya, 1 abad. Ya. Iya, Masya Allah ya 1 abad ya. Iya, walaupun saya bukan kader NU tapi keluarga besar saya itu hidup di kultur NU begitu Pak Kiai Mas Wirtio. Kalau saya singkat aja, saya berharap ulama itu lebih menjaga jarak aja dengan umaro ya. Memang harus sinergi, Oke. tapi sinerginya menurut saya lebih baik lebih kepada mengingatkan begitu, menasehati begitu. Jadi jangan jadi stempel gitu Pak Kiai Mas Wiryo, jangan jadi stempel apa yang sudah dilakukan oleh penguasa, kemudian ulama baru dimintakan pendapatnya gitu. Jadi kemudian ulama juga malah mencarikan dalilnya gitu. Ya kayak contohnya kayak soal post office begitu. Saya pikir juga kalau kita lihat data Drone Emprit ya, itu kan sentimen negatif netizen itu di media sosial lebih mayoritas begitu, hampir 70% gitu. Dan pastinya itu lebih banyak umat Islam juga di dalam itu gitu, nggak cuma yang publik, bukan cuma publik yang non Muslim begitu. Oke. Nah, ya kemudian juga soal gedung pencakar langit ya yang 40 lantai yang mau dibangun yang mau ditempati disediakan oleh pemerintah untuk ormas Islam gitu ya itu silakan saja kalau menurut saya, tapi jangan lupa jangan sampai di balik gedung 40 tingkat itu masih banyak umat yang longsor begitu, masih banyak umat yang hidup dalam perbatasan kemiskinan begitu Pak Kiai Mas Wiryo begitu. Jadi Ya. semoga sama lebih kritis lagi lah ke pemerintah gitu ya, ke penguasa itu juga kan bagus kan ya. Ya. Begitu Mas Wiryo Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Agung di Jakarta Selatan. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi Pak Suryo dan Ya, Pak Kiai. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. saya ucapkan selamat ulang tahun NU ya. Semoga sukses NU nih jadi penebar agama Islam yang baik di Indonesia selain organisasi yang lain. Dan juga saya ingin berkomentar tentang kenapa ya gedung itu dibangun di saat rakyat itu sedang sulit keadaan ekonominya. Yang dibutuhkan rakyat kan sekarang pekerjaan, karena sulit dari pekerjaan. Banyak. Ya, terputus Pak Agung ya. Menyoroti satu hal soal rencana pembangunan gedung. Ya, nah, oke, langsung ditanggapi. Ya, Pak Kiai. penanya pertama mengenai kewajiban ulama menasihati kewajiban ulama menasihati umaro, memang sudah konsepnya seperti itu. Bahkan kalau di zaman politik tertentu, di zaman masa lalu itu ya, masa lalu artinya masa klasik ya, itu ada yang menyebut kalau tinjauan tasawuf itu di antara ulama yang buruk itu yang selalu menjilat penguasa. Ya itu bukan hanya masa lalu, masa sekarang juga begitu. Kalau ulamanya itu menjilat itu pasti buruk. Jangan begitu. Ulama juga jangan menjilat. Tetapi apa yang dibutuhkan umaro, ulama ada selalu bersiap untuk menjadi khodimul ummah, termasuk khodimul balad gitu ya. Jadi melayani negara apa segala macam, ini memang menjadi tugas mulia. Ya, tapi memang kalau di zaman dahulu ada istilah orang yang di antara ciri ulama dunia itu yang selalu tadi menjilat penguasa, kadang-kadang kemudian menjadi stempel legitimasi tentang kebijakannya, itu tentu tidak baik. Sampai zaman dahulu itu ada hadis-hadis tertentu yang dinilai hadis palsu gara-gara apa? Gara-gara menjilat penguasa. Itu ada hadis Nabi yang mengatakan alimu auladakum bisabhi warimayah. Ajari anak-anak kalian dengan berenang dan bermain panah. Itu gara-gara ada penguasa yang sedang main burung dara ditambahin dan bermain burung dara lah, hadisnya palsu. Itu artinya zaman dulu ada model begitu ya. Tentu yang seperti itu sangat tidak baik kalau kemudian sifatnya menjilat. Tapi kalau sinergi apa-apa yang dibutuhkan, tetapi juga penting itu tadi apa yang disampaikan penanya pertama mengenai jangan menjadi stempel ya tidak sebaiknya.
Pokoknya selalu dalam koridor kebenaran, ya yang baik kita dukung, yang tidak baik kita arahkan, ya kita beri nasihat, kita beri fatwa yang kira-kira lebih dekat dengan kemaslahatan, dengan persatuan dan kesatuan umat. Ini apa yang disampaikan oleh tadi penanya pertama tentang sinergi itu sangat dibutuhkan kapan saja, dan memang sudah terbukti sejak zaman dahulu sinergi umarok dengan ulama. Ketika Bung Karno dulu waktu itu meminta fatwa mengenai hukum berjihad, maka kemudian muncul resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini bagian dari yang sangat yang sangat penting dan harus kita kenang sampai sekarang. Lah, kalau yang terkait kedua ya itu kan rencana ya. Jadi ya di satu sisi memang tadi menyinggung mengenai kesejahteraan umat, katakan kesulitan ekonomi di satu sisi, tapi kemudian ada rencana bangun, ya itu kan tidak belum dijalankan dan diwacanakan, dan kemudian tidak sampai pencakar langit lah ya. Kalau 40 lantai itu nanti realisasinya apakah betul-betul 40 atau hanya 4 lantai tapi 4.000 meter udah luas juga itu ya. Tapi nanti akan selalu dilihat ya dari sisi maslahat dan mafsadahnya kaitan dengan kritik dan berbagai harapan tentunya ya. Begitu Mas Yorio. Oke, satu pendengar terakhir ada Pak Dida Asnan di Cilengsi. Pak Dida, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sowiryo. Iya, silakan. Pada prinsipnya para ulama dan umaro itu memang harus berdampingan. Ulama juga harus kritis terhadap pemerintah. Jadi kalau pemerintah melakukan kejoliman dan kebohongan, ulama harus berani menegur. Kita punya Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Setiap pekerjaan kita di dunia ini bertanggung jawab langsung kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi bangsa kita ini nggak pernah memakai Pancasila, cuma semboyan doang. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak dipakai. Lihat dong peradaban, bagaimana rakyat menderita. Pemerintah nggak peduli. Jangan melihat menunggu minta suara tapi tidak dikembalikan suaranya ke rakyat. Itu jolim. Makanya ditegur dengan bencana, dan bencana nggak pernah henti karena apa? Kejoliman pemerintahnya, Pak. Kalau kita menyadari semua bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa, di dunia Anda boleh senang-senang, tapi ketika Anda masuk dalam kubur, Anda tidak akan pernah berdaya untuk menikmati indahnya dunia. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai langsung ditanggapi Ya, Pak Kiai. menanggapi yang terakhir tadi Pak siapa di mana tadi disebutkan bahwa Pak Dida. Ya, apa yang disampaikan itu selaras dengan apa yang pernah Nabi sabdakan, bahwa jihad yang paling baik adalah kalimatu haqqin atau kalimatun haqqun inda sultanin jairin, menyampaikan yang benar di depan sultan, di depan penguasa yang zalim. Jadi kalau memang ada kezaliman, ada kebijakan yang tidak prurap pada keadilan, yang bersifat menzalimi rakyat dan seterusnya, ya harus memberi nasihat. Dan itu jihad yang paling bagus itu adalah jihad yang paling afdol, itu adalah menyampaikan kalimat walau kana murrad. Jadi qul haqq walau kana murrad. Katakan yang sekalipun pahit, kebenaran sekalipun pahit. Nah, itulah makanya memang peran ulama itu betul harus sinergi. Kalau benar kita dukung, kalau salah atau zalim ya kita ingatkan. Memang begitu peran ulama. Karenanya kemarin MUI mengeluarkan fatwa mengenai pajak berkeadilan. Sampai di kalangan pers dikatakan sebagai MUI memberikan fatwa bahwa rumah yang ditinggali tidak perlu pajak. Bukan begitu. Tapi prinsipnya keadilan. Jangan sampai ada orang tinggal di rumah malah kemudian sengsara untuk membayar pajaknya karena terlalu tinggi dan seterusnya. Itu artinya jangan sampai membuat kesengsaraan warga, kesengsaraan rakyat. Makanya kemudian MUI memunculkan fatwa, menerbitkan fatwa pajak berkeadilan. Nah, itu antara lain ya. Jadi artinya tetap akan sinergi, tetap akan ada di mendampingi pemerintah ya. Yang benar kita dukung, yang kira-kira salah dan ada kezaliman kita ingatkan. Memang begitu. Begitu Mas Rio. Oke.
Baik, Pak Kiai, terima kasih sudah bersama kami, Pak Kiai. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar demikian tadi akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan. El Shita News and Talk.